Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai dengan pagi subuh yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dapat kita melaksanakan suatu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang barusan kita sudah melaksanakan ibadah salat subuh kita insyaallah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan jadwal yang diberikan adalah ceramah singkat pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan nasihat atau mau'izah pelajaran yang sangat singkat pada pagi yang mulia ini nantinya pertama sekali bermanfaat bagi kami sendiri yang menyampaikan dan juga kepada sidang jamaah sekalian. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan manusia tidak ada satu manusia pun yang dia berkeinginan untuk mendapatkan kerugian. Namun semua manusia, semua yang hidup di permukaan bumi ini, apalagi itu namanya manusia, makhluk yang sangat sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepalanya di atas, kakinya di bawah. Namun sesekali kepala yang di atas penuh dengan otak pemikiran, sesekali juga tetap sama rendahnya dengan kaki. Kapan waktunya? Ketika kita yaitu patuh menunduk Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita melaksanakan ibadah salat. Yang saban ulai yang diadil tabi-tabi. Ulainya adalah penghargaan yang dihargai. Pernah apabila kita iman le ulai le urang bengek, namun ulainya santut dengan kaki pajan. Itulah ketika kita menunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, buat kita yang beribadah. Ini hadirin yang berbahagia, oleh karena demikian semua ibadah yang kita lakukan, jadikanlah ibadah ini menjadi amal saleh kita. Pernah satu ketika Rasulullah ketika duduk-duduk dengan para sahabat di dalam masjid, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berikanlah satu nasihat kepada kami, wahai Rasulullah." Itu permintaan dari. Maka ketika itu Rasul hanya memberikan satu nasihat kepada para sahabat ketika itu. Mungkin ini menjadi iktibar pelajaran bagi kita pada pagi mulia ini. Apa kata Rasulullah?
wahai para sahabatku, jadikanlah ibadahmu yang kamu lakukan hari ini adalah merupakan ibadah terakhir bagimu. Itu kata Rasulullah. Ubena ibadah, salat, amal baik, semua yang kita lakukan hari ini, kata Rasulullah, dalam hati pemikiran kita harus satu, yaitu merupakan ibadah terakhir yang kita lakukan. Contoh, mulai dari beklam atau niat. Ketika kita mau tidur, kita baca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati tadi malam. Beklam. Wate tae hana beda urun tenget ka urun mati hana beda. Yang na beda wate bunuh bengok. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wate dah berdoa dah baca sekali doa. Dah pegah Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Karena pudep lo telah menghidupkan aku kembali. Ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang dia beklam aku mati long ya Allah. Kenapa doa? Bacalah doa. Dia dah baca doa. Kita berangkat kepada salat. Di mana-mana kita berangkat ibadah salat, melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Ingatlah ibadah yang kita lakukan barusan, yang terakhir bagi lu. Mantu lehu kena long menyona merumpok, menyona. Bila dah ke lehu mesti ada ulah bertai. Kenapa? Karena kata Allah, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun," kata Allah. Apabila ajal telah tiba, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Hana ke bawah, hana ke baki, hana ke baki, hana ke bawah ila Allah. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Hana ke baki dan hana ke bawah. Siapapun dia. Oleh karena demikian hadirin yang berbahagia, jadi kala ibadah ini adalah ibadah yang terakhir. Nyok itu bohnya terlalu. Makanya ketika kita bertemu dengan teman, bertemu dengan sahabat, minimal tebarkanlah senyum. Background. Senyum mentang. Yang tak sedekah. Ketika kadang-kadang kalau menyokong awal gonya dua bawah awal kita ingat umah punok kenangan terakhir minimal kenangan terakhir ingat oh ya Allah punok mentang gonya geke madelu minimal cuma menyembah merumpak ngon kerut muka bahkan mutangin kalau tangin gonya naik dan balik muka mesti awal gonya dua memang gonya dari mana lah kira-kira yang di kita ya jika panjang memang ya ngelong pinang merupok kuno gubah muka ngelong bilang yang cip gubah muka jadi kesannya jelek tapi minimal merupoknya Selasa berjamaah subuh merupok senyum mentangnya kesedekah Muhammad tawa kana dendeh dia innalillah mandung dia sama karena itu janji Allah pasti ikut dari pelajari memang luar biasa ada punya nya punya ba masjid na jio ngelong jio oke jio nyedau di hati kamu awal mana lagi jadi kesan terakhir itu baik kesan terakhir kenapa yang hari ini kembali kepada Allah belum tentu orang yang sudah sakit berbulan-bulan nya urang kata ke inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sampai puji wadon kagak wadon nanti gae kagak puji yo pada teh hai saya merumpak kok Selasa berjamaah subuh di Masjid Al-Hikmah Cendawa. Sangat mungkin. Pada manusia tidak mungkin pada manusia mungkin banyak, tapi pada Allah itu adalah pasti. Takdir itu hana wajib. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin dan jamaah berbahagia. Kita hari ini berbuat ibadah. Selalu kita ibadah yang kita buat ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia berbuat salah, yang namanya manusia dia pasti ada sedikit kekhilafan, kesalahan, kekurangan, itu manusia. Bagaimana caranya? Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Salah satu jalan yang terbaik diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu bertobat. Taubat. Kasalah kepada began, ya pun Allah.
Mudah. Susah. Punya taubat kalau mudah. Kenapa mudah? Karena tidak butuh biaya, tidak butuh waktu yang sangat banyak. Begitu kita berbuat salah, hanya kita menyesali atas perbuatan yang telah kita perbuat. Menyesal. Tak pegang Allah, ya Allah, ulun kalau taubat kembali kepada Allah, ya Allah, dan saya tidak akan kembali terhadap perbuatan yang saya lakukan. Selesai. Baik dah ulang ni, teman mana tiga, ya Allah, 3 tu mentang. Dia 3 tu tengok. Nyat terakhir ya Allah 3 tu tengok. Dah gesok loh. Nyat itu bermain-main dengan Allah. Nyat lebih berat lah. Bertaubat kepada Allah. Oleh kerana demikian hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dimanapun kita berada. Apakah kita sedang dalam majlis, berada dalam majlis, apalagi kita masuk masjid hari ini. Yang kecil-kecil saja. Ketika kita masuk masjid, ada 3 hal sebetulnya manusia. Orang-orang yang masuk masjidnya rugo, heboh. Baiklah takun urang yang dengku kamu tamang masjid kok rugo artinya awal saja beri contoh. Yang pegang. Yang pertama. Rugo urang tamang dalam masjid. Yang pertama rugi. Yang pertama orang cepat masuk ke masjid, dia tidak melakukan ibadah salat sunat 2 rakaat. Nyurgo. Pada tamang dari masjid gunung langsung duduk. Dia tidak melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Imam yang ditanya nya mandum nah, tapi yang dia pegah yang hana baca rugo. Maksud saknya waktu tamang ide hana kata mayang borodi tamang tu dia langsung duduk nyarugo. Itu rugi yang pertama. Dia kecil. Tapi rugo bantrajuk cukup awal saja hana mayang. Bantrok tak dua juga. Pegah haba alam. Habis berkata Melayu pegah haba. Yang pulau menaruh damai HP, dengan HP. Ini jika rugo. Dia pertama. Yang kedua, rugi. Seperti kata Ustaz sambil kita niat itikaf. Tidak kita niat itikaf. Hendak taninya menyandak tinggal hidupnya macam. Ini selesai. Marugo. Yang paling rugi lagi. Nah, ini pun haru daya puhana. Yang ketiga, dia sering kadang-kadang. Punya urau Jumat tajak posiblah katuk masjid. Posiblah uraunya katuk masjid. Tapi dia tidak mencari saf pertama. Posiblah katuk kuno. Hide kaca. Dia mencari tiang. Nyoba tiang lembui le tidlung dua. Hanya urang lain betulnya. Nah, tiang lembui le betulnya. Jadi kejap posiblah. Coba bayangkan. Tajak masjid cukup awal. Tapi kita bukan mencari pahala. Yang lucu lomna pernah masjid punya tempat wudu belah dia, yang punya tempat wudu belah dia. Tak ada urang belah mana mandu. Belah dia anak urang. Punya tempat wudu belah dia, tak belah dia urang. Menyokapai kembali. Sebetulnya kita salat secara berjamaah tidak boleh demikian. Dia harus seimbang. Makanya kalau imam berdiri imam, yaitu imam tidak boleh habis iqamah la ilaha illallah Allahu akbar, tidak boleh seorang imam seperti itu. Dia lihat dulu ke belakang. Kadang tu jemaah kabeh itu yang datang itu kadang jemaah kabeh itu tu. Yang tiba. Memang tidak ada. Tak bisa jadi umpama itu imam kalale. Kayak tentera si kalau prajurit yang seorang imam kalale jemaah. Minimal dengan penglihatan jamaah walaupun kita tidak mengatakan soft lurus darapan. Ada anak takun tanging kamu form dulu. Bantangi. Oh jari dapatkah? Kenapa? Kalau enggak rugi kita berjamaah. Kita aja yo berjamaah. Tok no hino dadang tiro ini rugi. Pahala berjamaah tidak dapat. Rugi. Makanya bagaimana? Makanya aturan berjamaah itu harus kita tahu. Penuhkan saf pertama dulu sebelah kanan, benyanjak dawi, beliau daun lelong, beliau dawi lo, seimbangkan saf. Gak cukup beliau banyak kalau aku dia. Hanya mungkin ketika kita masuk masjid yang pertama jangan rugi, ingat yang 3 tadi, kemudian sampai di sini kita mau salat berjamaah, ingin mendapatkan pahala 27. Ingin kita mendapatkan pahala 27 derajat.
Oleh karena demikian, hadirin kaum muslimin sedang jamaah berbahagia, mungkin apapun yang kita lakukan hari ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan barusan, tidak ada seorang pun manusia yang hidup dalam kehidupan dalam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala yang berkeinginan untuk rugi di hadapan Allah. Tidak. Semua ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sesuai dengan doa selalu kita ucapkan di akhir doa kita, selalu kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selalu kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat pada pagi yang mulia ini, mudah-mudahan pertama sekali bermanfaat bagi kami sendiri yang menyampaikan dan juga kepada sidang jamaah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.